Satu lagi tokoh fiksi superhero yang menjadi idola banyak orang selain Batman dan Superman adalah Spider-Man. Spider-Man adalah salah satu tokoh superhero yang paling populer dan sukses secara komersial. Sebagai karakter unggulan Marvel dan maskot perusahaan tersebut, Spider-Man telah muncul dalam berbagai bentuk media, diantaranya dalam serial animasi dan non-animasi di televisi, serial komik, surat kabar, serta serangkaian film layar lebar yang dibintangi oleh Tobey Maguire untuk 3 seri dan Andrew Garfield untuk seri terakhir dalam film The Amazing Spider-Man. Spider-Man pun menduduki posisi ketiga dalam IGN's Top 100 Comic Book Heroes of All Time tahun 2011. Tokoh Spider-Man sendiri muncul pertama kali dalam buku komik terbitan Marvel yang bertajuk Amazing Fantasy pada Agustus 1962. Dan secara mengejutkan, kemunculan Spider-Man untuk pertama kalinya tersebut telah mengangkat angka penjualan komik dan menjadi salah satu komik terbitan Marvel yang memiliki angka penjualan tertinggi saat itu. Bahkan pada tahun 1965, Spider-Man sempat menjadi ikon budaya di Amerika. Dalam sebuah polling yang diselenggarakan oleh sebuah majalah internasional dalam sebuah kampus, para mahasiswa banyak memilih nama Spider-Man dan disejajarkan dengan Hulk, Bob Dylan, dan Che Guevara sebagai ikon revolusioner favorit mereka. Dan pemirsa Spotlight, langsung saja kita simak beberapa fakta menarik tentang Spider-Man yang sudah berhasil Spotlight rangkum untuk Anda. Berikut informasi selengkapnya. Action is his reward. Look out! Spider-Man does whatever a spider can. Spin the web anytime. Catch his feet just like flies. Look out! Here comes the spider. Yang pertama adalah kisah mengenai terciptanya Spider-Man. Di balik terciptanya tokoh Spider-Man ternyata menyimpan sebuah cerita yang menarik untuk disimak. Pada tahun 1962, penulis andalan Marvel Comics Stan Lee bermimpi untuk menciptakan seorang tokoh pahlawan yang dapat menempel seperti seekor lalat. Stan Lee juga menginginkan tokoh superhero yang akan dibuatnya tersebut dapat menggait para pembaca komik yang berusia remaja. Akhirnya dengan bantuan seniman Steve Ditko, Stan dapat membuat karakter Peter Parker, seorang remaja biasa yang mendapatkan gigitan laba-laba yang terpapar radioaktif, sehingga remaja tersebut memiliki kekuatan super dan bisa mengeluarkan jaring laba-laba. Sebagai penulis, Stan Lee menginginkan karakter Peter Parker menjadi seorang remaja yang normal dengan banyak permasalahan pribadi yang dapat membuat para pembacanya berempati. Sebelum menemukan nama Spider-Man, Stan Lee mencoba memberi nama sosok superhero-nya dengan nama Flyman, Crawlman, Insectman, hingga Mosquito Man. Akhirnya dengan nama Spider-Man, tokoh superhero ini pertama kali dicoba dalam edisi terakhir antologi supernatural keluaran Marvel Comics yang berjudul Amazing Fantasy. Karena sukses, akhirnya Spider-Man memiliki serialnya sendiri yang bertajuk The Amazing Spider-Man yang dirilis pada tahun 1963. Dalam versi komiknya, Spider-Man sering juga disebut sebagai Spidey, Web Slinger, Wall Crawler, atau Web Hat. Kesuksesan yang diraih oleh Stan Lee dengan karakter superhero-nya Spider-Man ternyata mampu membawa angin segar yang dapat menyelamatkan perusahaan tempat bernaungnya Marvel Comics. Karena saat itu Marvel kalah bersaing dengan perusahaan DC Comics dan hampir didera kebangkrutan. Spider-Man, Spider-Man, does whatever a spider can. I'm so high, I can hear heaven. Tanpa terasa, ternyata sudah 50 tahun lebih kisah superhero Spider-Man menemani para penggemarnya yang tersebar luas hingga seluruh dunia. Sejak kemunculannya pertama kali hingga saat ini, Spider-Man tetap dapat menikmati kejayaannya dan menjadi tokoh superhero favorit banyak orang. Dan dalam perjalanannya, Spider-Man sempat mengalami banyak pengembangan dan versi komiknya. Pada tahun 1967, Spider-Man dibuatkan acara TV pertamanya, yaitu sebuah serial animasi yang dibuat oleh Ralph Bakshi, dan terus tayang hingga tahun 1970. Spider-Man pun kemudian dibuat dalam serial aksi non-animasi dengan Nicholas Hammond sebagai pemeran Peter Parker. Walaupun serial tersebut mendapatkan rating yang tinggi, namun pihak televisi yang menayangkan serial Spider-Man menghentikan penayangannya pada tahun 1978 karena takut dianggap sebagai televisi jaringan superhero, di mana mereka telah menayangkan juga serial Wonder Woman dan Incredible Hulk. Pada tahun 1980-an hingga 1990-an, tokoh Spider-Man tetap menghiasi layar kaca dalam versi animasinya. Dan setelah mengalami kegagalan dari Canon Films pada pertengahan tahun 1980-an dan proyek James Cameron yang terbengkalai pada tahun 1990-an, akhirnya Spider-Man berhasil diangkat ke layar lebar pada tahun 2002 dengan Sam Raimi sebagai sutradara film tersebut. Sequel Spider-Man pun dirilis pada tahun 2004 dengan aktor Tobey Maguire yang tetap sebagai pemeran Peter Parker. Untuk sequelnya yang ketiga, Sam Raimi sempat mendapatkan beragam kritikan, dan film tersebut dianggap sebagai trilogi Spider-Man terburuk karena menampilkan penjahat hidup Spider-Man berwarna hitam yang disebut Venom.
Dan mulai tahun 2011 hingga kini, Spider-Man pun merambah ke Broadway dengan memiliki sebuah acara musikalnya sendiri yang bertajuk Spider-Man Turn of the Dark, dengan menghabiskan dana sekitar 75 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 727 miliar rupiah, menjadikannya sebuah produksi Broadway termahal. Penampilan Spider-Man di teater terkenal di New York tersebut pun menjadi sorotan publik dan sukses secara komersial. Sementara untuk film layar lebarnya di tahun 2012, The Amazing Spider-Man dirilis dengan Andrew Garfield sebagai pemeran Peter Parker dan Spider-Man. Film yang disutradarai oleh Mark Webb ini sukses secara box office dan secara umum banyak menerima tanggapan positif dari kritikus film. Untuk masalah kostum yang dipakai oleh Spider-Man, ternyata Spider-Man pernah memiliki tidak kurang dari 30 kostum. Selain kostum klasik berwarna biru merah, diantaranya adalah kostum Black Suit, Cosmic Spider, Electro Proof 2, Spider Phoenix, Spider Ninja, Spider Armor, Iron Spider, Spider-Man Unlimited TV Series, dan masih banyak lagi lainnya. Dan ternyata kesaktian kostum Spider-Man tersebut kini dapat Anda nikmati di dunia nyata. Siapapun dapat berpura-pura menjadi si manusia laba-laba dengan hanya mengenakan kostum yang diberi nama Spider-Sense tersebut. Spider-Sense dilengkapi dengan robot kecil yang dikemas dalam modul dengan mikrofon mini untuk mengirimkan dan mendeteksi pantulan ultrasonik dari benda-benda yang berada di sekelilingnya. Saat sensor mendeteksi pergerakan seseorang atau benda yang mendekat, maka modul tersebut akan memberikan tekanan pada tubuh si pemakai, sehingga dengan mengenakan kostum ini, si pemakai dapat merasakan benda atau orang yang berada di dekat mereka dan cepat memberikan respon. Spider-Sense ini diciptakan oleh Victor Mattifici dari University of Illinois, Amerika Serikat, sedang dalam taraf percobaan. Dan pemirsa, itulah beberapa fakta mengenai tokoh superhero yang dijadikan panutan oleh banyak orang di dunia, si manusia laba-laba atau Spider-Man.